Baik, sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Hussein Fauzi dengan NPM 2517051111, dari kelas A, Ilmu Komputer dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dan di sini saya akan memberikan tugas untuk membuat sebuah soal untuk setiap kali pertemuan. Nah, di sini dalam materi sistem bus, nah, saya em, terdapat membuat studi kasus ya untuk optimalisasi jalur komunikasi server. Nah, sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan server khusus untuk pemrosesan data besar. Server ini menggunakan prosesor dengan arsitektur modern. Dalam pengujian performa teknis menemukan bahwa eh, meski kecepatan CPU sangat tinggi, proses pemindahan data antar CPU, memori utama, RAM, dan unit input-outputnya sering mengalami hambatan. Teknis tersebut harus menganalisis konfigurasi sistem bus untuk memastikan koordinasi sinyal berjalan dengan tepat tanpa ada tabrakan data dan kesalahan alamat. Nah, untuk pertanyaan itu adalah saat CPU ingin membaca data dari alamat memori tertentu, sistem bus harus bekerja secara terkoordinasi. Manakah skenario aliran sinyal yang paling tepat menggambarkan proses tersebut agar data dapat diterima oleh CPU dengan benar? Nah, ini untuk kasus dan ini untuk jawabannya itu yang paling atas, CPU mengirimkan lokasi alamat melalui address bus, kemudian control bus mengirimkan sinyal, right? Lalu memori menempatkan data yang diminta ke data bus untuk diambil oleh CPU. Ini untuk jawabannya. Dan untuk penjelasannya itu ini. Nah, ini untuk studi kasusnya tadi. Nah, dalam organisasi komputer, proses pembacaan data memori RAID mengikuti protokol sistem bus berikut. Nah, untuk kunci jawabannya kan CPU mengirimkan lokasi alamat melalui address bus, kemudian control bus mengirimkan sinyal RAID, lalu memori membenarkan data yang diminta ke data bus untuk diambil oleh CPU. Nah, di sini terdapat penjelasannya. Yang pertama, underbus satu arah. Nah, CPU mengirimkan alamat memori yang ingin diakses. Ini seperti memberikan alamat rumah tujuan satu arah ya. Nah, yang berikutnya control bus. CPU mengirimkan sinyal kontrol read agar modul memori tahu bahwa ia harus mengeluarkan data, bukan menyimpan data. Berikutnya, data bus dua arah. Setelah alamat dan perintah diterima, memori akan meletakkan isi data dari alamat tersebut ke jalur data bus agar bisa dibaca oleh CPU. Nah, jadi untuk di kasus ini kita memerlukan under bus, control bus, dan data bus. Nah, referensi utama adalah dalam buku karya William Sterling dan Andre Tamenbaum. Mereka adalah tokoh yang mendokumentasikan bagaimana komponen fisik komputer organisasi bekerja sama dengan instruksi logis arsitekturnya. Nah, mungkin itu ya untuk soal studi kasus dalam sistem bus ini untuk kunci jawabannya dan penjelasannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.